Bisalah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menyusun pemodelan ya pada persamaan regresi ya dengan variabel intervenin. Pertama saya gambarkan dulu kerangka pikir ya. Misalkan 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6x ya. Saya perbaiki dulu. Baik. Oke. Ini X1, X2, X3, oke, X4, X5, X6. Nah, sekarang Y-nya oke. Ini adalah Y1, inilah Y2, intervenennya dengan variabel dependennya adalah Y3. Nah, kita gambarkan tanda panahnya. Yang pertama, X2 ke Y1, X3 ke Y1, X4 ke Y1, X5 ke Y1, dan X6 ke Y1. Oke, demikian juga X1 ke Y2, X2 ke Y2, X3 ke Y2, X4 ke Y2, X5 ke Y2, dan X6 ke Y2. Nah, jadi semua variabel X-nya kita hubungkan ke variabel interveninnya. Kemudian Y1 juga ke Y2 ya. Y1 ke Y2. Nah, kemudian Y1 ke Y3 dan Y2 ke Y3. Nah, selanjutnya kita hubungkan semua variabel X ke variabel dependen, yaitu X, semua variabel X ke Y3. Y1 ke Y3, oke, Y2 ke Y3, dan Y3, X3 ke Y3. Dan juga X6 ke Y3. Saya perbaiki sedikit supaya agak kelihatan bagus ya. Nah, oke, X5 ke Y3 dan X4 ke Y3. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita berikan simbol untuk koefisiennya, koefisien variabel, koefisien pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang X1 kita buat saja alfa ya. Alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, dan alfa 5, terakhir alfa 6. Nah, untuk X1 ke Y2 kita buat beta aja ya. Beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5, beta 6, dan yang Y1 ke Y2 adalah beta 7. Nah, untuk variabel Y2, Y1 dan Y2 ke Y3 saya buat untuk semua variabel ke variabel Y3 saya buat gamma aja ya, gamma. Misalnya X1 ke Y3 gamma 1 ya. X2 gamma 2, X3 gamma 3, X4 gamma 4, X5 gamma 6, 6 gamma 7. Wait, gamma 5, gamma 6. Wait ya. Saya lanjutkan kembali. Tadi ada
sesuatu dan lain hal. Oke, nah ini saya rapikan dulu supaya kelihatannya bagus. Oke, garisnya gamma 5 dan ini gamma 6, gamma 7 dan gamma 8. Oke, semua posisinya sudah ada ya. Nah, sekarang kita menyusun modelnya untuk Y1. Y1 sama dengan ya. Ini kita buat alfa 0 tambah alfa 1 X1 tambah alfa 2 X2 tambah alfa 3 X3 tambah alfa 4 X4. Oke, terus jalan ya. Ini agak panjang. Tambah alfa 5 X5 tambah alfa 6 X6 tambah error 1. Oke. Nah, Y2 bagaimana? Kita susun juga Y2. Y2 sama dengan ini Y2 jadi koefisiennya adalah beta ya. Beta 0 tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 tambah beta 3 X3 tambah beta 4 X4 tambah beta 5 X5 tambah beta 6 X6. Nah, Y2 kan ada beta 7 ya, mengaruhi Y1 ke Y2, jadi kita tambahkan beta 7 Y1. Nah, terakhir kita tutup tambah errornya ke 2. Nah, sekarang kita susun untuk Y3. Ini Y3 lebih banyak lagi. Y3 itu sama dengan, nah kita mulai dari nih simbol gamma ya, gamma untuk koefisiennya. Jadi gamma 0 tambah gamma 1 X1 tambah gamma 2 X2 tambah gamma 3 X3 tambah gamma 4 X4 tambah 4 ya, gamma 5 X5 tambah gamma 6 X6 tambah, nah kita setelah gamma ada juga gamma 7 ya, sampai dengan gamma 8. Jadi gamma 7 nya itu pengaruh Y1 ya, gamma 8 pengaruh dari Y2, yang terakhir adalah error 3. Nah, sekarang kita masuk substitusinya. Ya, kita buat dulu persamaannya. Ini persamaan ke berapa? Ini persamaan ke 1 I. Ini persamaan ke 2. Dan ini persamaan ke 3. Nah, untuk menyelesaikan kita perlu mensubstitusikan Y1 ke Y2, karena di sini di Y2 ada Y1 ya. Nah, makanya kita selesaikan dulu Y2 sebelum kita masuk ke Y3. Jadi kita buat substitution I ya, Y1 tadi into 2. Nah, oke. Nah, sekarang kita susun. Jadi Y1 ke Y2 itu kita buat Y2-nya ya. Y2 sama dengan ya. Kita susun kembali. Y2 itu adalah beta ya. Beta 0 tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 tambah beta 3 X3 tambah beta 4 X4 tambah beta 5 X5 tambah
beta 6, X 6. Nah, ini kita substitusikan untuk Y1 ya. Setelah beta 6 X 6 kita substitusikan Y1 ke dalam Y2. Jadi kita buat beta 7 ya, tambah beta 7, kita buka kurung ya, kita masukkan semua persamaan Y1. Jadi alfa 0 tambah alfa 1 X1 tambah alfa 2 X2 tambah alfa 3 X3 tambah alfa 4 X4 tambah alfa 5 X5 tambah alfa 6 X6 tambah error 1. Nah, ini sudah selesai untuk disubstitusikan Y1. Nah, kita tambahkan ini Y2 nya error 2. Nah, kita selesaikan persamaan tersebut ya. Pertama kita kalikan yang di dalam kurung, Y2 sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 tambah beta 3 X3 tambah beta 4 X4 tambah beta 5 X5 tambah beta 6 X6. Nah, kita selesaikan yang di bawah. Tambah beta 7 alfa 0 tambah beta 7 alfa 1 X1 tambah beta 7 alfa 2 X2 tambah beta 7 alfa 3 X3 tambah beta 7 alfa 4 X4 tambah beta 7 alfa 5 X5. Oke, belum selesai. Tambah beta 7 alfa 6 X6 ya, tambah beta 7 E1 tambah error 2. Nah, ini sudah kita keluarkan ya. Nah, sekarang kita kumpulkan yang sejenis ya. Y2 sama dengan ini beta 0. Kita ambil beta 0 ya, dan beta 7 alfa 0. Nah, sekarang ini yang di atas, yang kedua, kita kumpulkan juga yang X1. Misalnya ini X1, beta 1, X1 kan? Beta 1, X1 kita buka kurung. Nah, dikali beta 7, alfa 1. Wait, ini ada kekeliruan sedikit, jadi ditambah ya. Sorry. Jadi ini ditambahkan beta 7 tambah beta 1 tambah beta 7 alfa 1 X1. Gitu caranya. Nah, selanjutnya kita lihat yang X2. Jadi buka kurung, saya rapikan supaya kelihatannya bagus ya. Buka kurung, buka kurung tadi beta berapa itu? Untuk X2 beta 2 tambah beta 7 alfa 2 X2. Buat seperti itu seterusnya ya. Nah, untuk yang ketiga, buka kurung beta 3 tambah beta 7 alfa 3 X3. Nah, terus tambah beta 4 tambah beta 7 alfa 4 X3.
4. Nah, saya pindah ke bawah. Tambah beta 5 tambah beta 7 alfa 5 X 5 tambah beta 6 tambah beta 7 alfa 6 X 6. Oke, habis kita hitung semua. Berarti X 6. Nah, sekarang ini. Oke, tambah beta 7 S1 itu. Kita ambil yang terakhir. Tambah beta 7 E1 dan E2. Nah, sekarang kita sederhanakan. Misalnya saya membuat simbol terbaru untuk penyederhanaannya kembali. Misalnya ini saya membuat menjadi delta ya, delta. Jadi hasil beta 0, beta 7, alfa 0 itu adalah saya simbolkan dengan delta 0 tambah. Nah, ini untuk yang beta 1 tambah beta 7 alfa 1 X1 saya buat delta 1 X1 tambah. Nah, yang kedua delta 2 X2 tambah delta 3 X3 tambah seterusnya 4x4 tambah 5x5 sampai ke 6, ke 6 tambah 6x6 tambah. Nah, ini yang terakhir saya buat menjadi berapa ya, 4 karena E3 tadi sudah ada ya. Jadi hasil B7 E1 tambah E2 itu menjadi E4. Nah, selesai. Nah, ini hasil untuk Y2, hasil substitusi dari Y1 ke Y2. Saya buat ini adalah persamaan ke apa ya? 4 ya. Nah, 4. Nah, untuk terakhir saya substitusikan persamaan keempat ke persamaan ketiga. Jadi saya buat di sini substitution empat into 3. Nah, jadi ini saya sudah membuat substitusi ya dari I1 ke I2. Sekarang persamaan keempat untuk menyelesaikan yang ketiga ini, yang hasil dari Y2, yaitu persamaan keempat ke persamaan ketiga. Langsung saya buat Y3. Jadi di sini Y3 sama dengan tadi simbolnya apa ya? Gamma ya. Oke, gamma. Saya buat simbol gamma. Gamma 0 tambah gamma 1 X1 tambah gamma 2 X2 tambah gamma 3 X3 tambah gamma 4 X4 tambah gamma 5 X5 tambah gamma 6 X6 tambah gamma 7 Y1. Baik. Jadi gamma 7 Y1 itu gamma 7 Y1 berarti kita substitusikan, kita sudah ya. Oh ya, kita substitusikan kembali. Nah, kita substitusikan kembali dari Y1. Nah, ini agak panjang ya, jadi sabar. Yang seperti itulah. Jadi saya hapus ini, saya pindahkan ke bawah supaya rapi. Nah, saya pindahkan ke sini. Yang terakhir adalah gamma 7 ya.
gamma 7 buka kurung. Ya, kita ambil gamma 1 Y1 bersama Y1 itu adalah alfa ya. Alfa 0 tambah alfa 1 X1 tambah alfa 2 X2 tambah alfa 3 X3 tambah alfa 4 X4 tambah alfa 5 X5 tambah alfa 6 X6. Oke. Tambah error ya, error 1 tadi. Oke. Nah, sekarang masih belum selesai karena pada pemodelan Y3 itu masih ada masih ada Y8. Nah, saya ambil Y8 sekarang. Gamma 8. Oke. Jadi di sini saya buat tambah. Di sini juga tambah. Gamma 8 itu saya ambil persamaan yang sudah saya substitusikan untuk Y2 ya, Y2. Jadi delta ya. Delta 0 tambah delta 1 X1 tambah delta 2 X2 tambah delta 3 X3 tambah 4 X4 tambah delta 5 X5 tambah delta 6 X6 tambah mana dia? Error 4. Kita tutup kurung. Nah, selesai, tapi yang di atas modelnya belum selesai ya. Y2 tambah error 3 ya. Terakhir tambah error 3. Nah, ini kita selesaikan ya. Kita buka kurungnya ya, kita keluarkan angka-angkanya dikali gamma 7 dan gamma 8. Jadi langsung selesaikan. Y3 sama dengan, saya tulis kembali, gamma 0 tambah gamma 1 X1 tambah gamma 2 X2 tambah gamma 3 X3 tambah gamma 4 X4 tambah gamma 5 X5 tambah gamma 6 X6. Nah, ini yang di atas saya mau keluarkan. Tambah gamma 7 alfa 0 tambah gamma 7 alfa 1 X1 tambah gamma 7 alfa 2 X2 tambah gamma 7 alfa 3 X3 tambah gamma 7 alfa 4 X4 tambah X tambah gamma 7 alfa 5 X5 tambah gamma 7 alfa 6 X6. Ini alfa ya. Oke, nah sekarang selesai. Yang terakhir gamma 7 X1 tambah gamma 7 error 1. Nah, selesai untuk perkalian gamma 7 dengan Y1. Nah, sekarang dalam gamma 8. Gamma 8 delta 0 tambah gamma 8 delta 1 delta 1 X1 gamma 8 delta 2 X2 tambah gamma 8 delta 3 X3 tambah gamma 8 saya perbaiki supaya kelihatannya bagus. Oke. Nah, sekarang gamma 8 ya tadi. Gamma 8 delta 4 X4 tambah
gamma 8 delta 5 X 5 tambah gamma 8 delta 6 X 6 tambah terakhir gamma 8 dikali error 4. Nah, kita tutup dengan tambah error 3 ya di atas. Error 3. Selesai. Nah, sekarang kita kumpulkan yang sejenis seperti tadi ya. Langkah selanjutnya kita kumpulkan yang sejenis. Nah, ini kita memang harus sabar dan teliti untuk menyusun pemodelan ini. Ini artinya supaya kita paham dari mana angka-angka hasil analisis regresi dengan menggunakan data intervening, ya, variabel intervening. Nah, saya mulai dari saya kumpulkan lambda 0, ya, tuh tambah gamma 0, gamma 7 alfa 0 tambah gamma 8 alfa 0. Nah, sudah selesai. Sekarang X1. Ini kita kumpulkan sama yang sejenis ya. Nah, yang X1 itu adalah kita buka kurung gamma 1 kemudian tambah gamma 7 alfa 1. Nah, kemudian di bawahnya tambah gamma 8 delta 1. Kita tutup kurung, selesai untuk X1. Nah, kita perlakukan dengan hal yang sama terhadap X2 ya. Ini agak panjang, sabar, sekali lagi sabar. Tambah untuk yang X2 gamma 2 ya, ini gamma 2, kemudian ambil lagi gamma 7 tambah gamma 7 alfa 2 tambah gamma 8 delta 2. Selesai untuk X2. Oke. Nah, saya lanjutkan untuk X3. Di sini tambah ya. Tambah. Jadi X3 sama perlakuannya juga seperti X1 dan X2 tadi. Jadi gamma 3 tambah gamma, kita buat kurung, gamma 7 alfa 3 tambah gamma 8 delta 3. Nah, ini adalah untuk X3. Tambah kita kurung gamma 4 tambah gamma 7 alfa 3 tambah gamma 8 delta 3. Oke. 4 ya. 4. Sorry. Ini kesalahan teknis sedikit. Jadi ini adalah yang keempat. Keempat delta 4. Nah, ini adalah X4. Tambah buka kurung gamma 5. Simbolnya kurang bagus, jadi saya rapikan. Nah, gamma 5 ya, tambah gamma 7 alfa 5 tambah gamma 8 delta 5. Oke. X5. Terakhir X6. Jadi tambah gamma 6 ya. Gamma 6 tambah gamma 7 alfa 6 tambah gamma 8 delta
delta 6. Nah, ini adalah X6. Selesai. Ya, untuk X1 sampai dengan X6, yang terakhir kita ambil yang sejenis untuk satuan E. Ya, mana satuan error. Jadi, untuk errornya adalah gamma 7E1 tambah gamma 8 error 4 tambah error 3. Selesai. Nah, sekarang kita sederhanakan menjadi penyimbolan simbolisasi yang terbaru ya untuk hasil akhir. Jadi saya mau simbolkan dengan simbol theta aja ya. Jadi Y saya perbesar untuk hasil akhirnya. Ya, jadi untuk Y3 sama dengan saya buat menjadi simbol theta seperti ini. 0 ya, tambah ini theta 0 adalah dari gamma 0 tambah gamma 7 alfa 0 ya, tambah gamma 8 alfa 0 saya simbolkan menjadi theta 0. Jadi itu untuk adalah untuk variabel theta 0 ya. Kemudian theta 1 X1 tambah theta 2 X2 ya, tambah theta 3 X3 sampai 6 ya, tambah theta 4 X4 tambah theta 5 X5 tambah theta 6 X6 tambah errornya saya simbolkan ini ya, gamma 7E1 gamma 8E4 dan tambah E3 saya simbolkan menjadi E5 ya, jadi belum ada. Nah, jadi untuk akhir pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan variabel intervenin Y1 dan Y2 itu dapat saya simpulkan pada persamaan yang terakhir ini. Nah, jadi begitulah pemodelan untuk analisis regresi dengan variabel bebas dan variabel terikat dengan menggunakan variabel antara. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, semoga ini bisa bermanfaat ya. Jadi bisa dipelajari. Saya tidak begitu sempurna dan masih banyak kekurangan-kekurangan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran untuk teman-teman sekalian. Demikian.